Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 Pendidikan Fisika 2019 UIN Sunan Kalijaga yang beranggotakan saya sendiri Fauzia Irna Salma, yang kedua Preti Oktianti Manurkusuma Putri sebagai guru, yang ketiga Santi Yanuar sebagai siswa. Di sini kami akan mempraktekkan pembelajaran menggunakan inquiry based learning. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah aktivitas sistematis dalam pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk berpikir secara kritis, analitis, dan kreatif agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang diberikan secara mandiri. Metode pembelajaran dirancang agar peserta didik bisa melaksanakan segala eksperimen secara mandiri, sehingga pengalaman peserta didik tentang ilmu pengetahuan bisa semakin luas, dan hal tersebut bisa mendorong peserta didik untuk aktif bertanya dan mencari jawabannya sendiri. Selanjutnya, sintaks atau langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, menentukan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran inquiry adalah yang pertama, lembar kerja siswa atau lembar kerja yang berisi dengan pertanyaan. Jika dilakukan secara online, dapat berbentuk Google Form. Yang kedua adalah alat percobaan yang akan digunakan. Yang ketiga, video atau media untuk menggambarkan fenomena yang akan dibahas pada hari itu. Selanjutnya akan ada contoh penerapan dari inquiry based learning mengenai hukum Archimedes yang akan dipraktekkan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Bu. Teman-teman semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Nah, oke, baik. Terima kasih. Kita buka ya bukunya. Nah, sebelumnya dibuka dulu bukunya mengenai fluida statis. Nah, fluida sendiri itu apa sih? Fluida itu adalah zat yang mengalir dan menyesuaikan bentuk wadahnya. Nah, fluida itu ada dua jenis, fluida statis atau diam dan fluida dinamis atau bergerak. Nah, tapi kita hari ini khusus belajar mengenai fluida statis. Nah, fluida statis itu merupakan fluida yang mempunyai fase diam. Nah, tapi dapat dikatakan dalam keadaan bergerak namun dengan kecepatan antar partikelnya itu tidak ada. Nah, macam-macamnya itu seperti ada tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, terus ada hukum Pascal. Tapi kita nanti akan bereksperimen mengenai hukum Archimedes. Nah, apa sih? Ada yang tahu nggak hukum Archimedes? Boleh nih bukunya dibuka. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Hukum Archimedes merupakan hukum mengenai prinsip pengapungan dan gaya angkat ke atas benda cair. Yap, betul sekali. Berarti teman-teman udah paham ya apa yang dimaksud dengan hukum Archimedes dan tentu apa yang dimaksud dengan fluida statis. Nah, sebelum memulai eksperimen hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari kenapa sih teman-teman ini harus melakukan eksperimen ini. Nah, ini ada 3 tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi benda-benda yang dapat mengapung, melayang, dan tenggelam. Lalu yang kedua itu mengetahui prinsip pengapungan dan gaya angkat ke atas dari suatu benda. Terus tujuan yang ketiga itu adalah mengetahui penerapan hukum Archimedes itu dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, Ibu kasih contoh nih. Apakah teman-teman itu pernah melihat kapal besar yang terapung di lautan? Atau teman-teman pernah naik kapal? Pernah lihat, Bu, tapi belum pernah naik. Menurut kalian, kenapa kapal tersebut bisa terapung? Karena adanya hukum Archimedes. Yap, betul sekali. Ada yang tahu nggak apa bunyi hukum Archimedes? Tidak, Bu. Oke, baik. Ibu jelasin ya. Untuk lebih jelasnya tuh bunyi hukum Archimedes itu jika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, baik keseluruhan maupun sebagian, nah di situ terjadi gaya angkat ke atas yang besarnya itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, itu bunyi hukum Archimedes. Lalu di sini itu hukum Archimedes itu untuk apa? Untuk menerangkan atau menjelaskan hubungan antara gaya angkat ke atas dan gaya berat bendanya ketika dicelupkan ke dalam air. Nah, itu. Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Tidak apa-apa. Berarti, jika benda tenggelam, bisa disebut sebagai hukum Archimedes? Ya, bisa. Betul sekali. Jadi, ketika benda dimasukkan ke dalam zat cair itu ada 3 kemungkinan, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Yang Ibu tanyakan tadi ketika kalian melihat kapal yang mengapung di atas air itu juga merupakan prinsip dari hukum Archimedes, teman-teman. Nah, gini nih, Ibu kasih contoh satu lagi. Misalkan teman-teman memasukkan kertas di dalam air. Nah, itu apa yang terjadi? Saya, Bu. Kertasnya akan mengapung. Nah, betul sekali. Lalu mengapa benda tersebut atau kertas tersebut itu bisa mengapung? Belum tahu, Bu. Oke. Nah, kita eksperimen kali ini akan membuktikan mengapa sih benda tersebut bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, oke, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nanti yang didiskusikan itu yang pertama itu benda apa saja yang bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Lalu yang kedua itu bagaimana konsep yang terjadi pada benda tersebut. Dan yang ketiga itu apa itu hukum Archimedes dan apa hubungannya dengan benda-benda tersebut. Nah, nanti setelah diskusi kita akan adakan analisis, yaitu untuk menambahkan jawaban-jawaban teman-teman yang masih kurang sehingga teman-teman semuanya bisa lebih paham. Oke, langsung saja disiapkan alat-alatnya dan bahan-bahannya. Kemarin ada gelas 3 buah, ya, apalagi air, lalu ada batu, kertas, lalu ada garam dan 1 butir telur. Oke, dan untuk referensinya boleh dari buku, Google, atau semacamnya. Oke, gitu ya, paham? Oke, selamat bereksperimen kepada teman-teman. Oke teman-teman, Ibu mau mengingatkan ya, jangan lupa ketika kalian bereksperimen, data hasil percobaannya dimasukkan ke dalam tabel ya. Bagaimana ketika mengapung, bagaimana ketika melayang, dan bagaimana ketika tenggelam. Oke teman-teman, setelah semuanya selesai bereksperimen, teman-teman kembali lagi ke tempat duduk masing-masing dan kita akan melakukan analisis dari hasil diskusi dari eksperimen tadi. Nah, kembali di pertanyaan awal, kenapa sih tadi kertas ketika dimasukkan di dalam air itu bisa mengapung, atau kapal besar yang di laut itu bisa mengapung? Nah, karena ada gaya angkat ke atas pada zat cair. Nah, itu adalah kunci dari jawaban tadi. Teman-teman, di sini sudah paham? Alhamdulillah, sudah jelas dan paham, Bu. Oke, sip. Sekarang bisa tidak memberikan contoh benda apa saja yang bisa mengapung di dalam air? Ada gabus, terus tadi kertas, dan kain. Begitu, Bu.
Nah, oke, berarti teman-teman semuanya udah mulai paham nih ya kenapa benda itu mengapung. Jadi gini, intinya. Ketika benda ini mengapung, maka berat benda lebih kecil daripada gaya angkat ke atas. Nah, sekarang lagi. Ibu ganti dengan batu kerikil. Nah, apa yang terjadi? Batunya akan tenggelam, Bu. Ya, lalu mengapa bisa tenggelam? Karena berat benda lebih berat dari gaya angkat ke atasnya, Bu. Sip, betul, karena berat benda lebih besar daripada gaya angkat ke atas. Lalu benda apa aja sih yang bisa tenggelam? Batu, HP, sendok, dan pisau. Nah, itu semuanya betul. Ini lagi coba. Ketika kita punya air yang udah dikasih garam dan kita memasukkan telur ke dalamnya, lalu apa yang terjadi? Kita amati. Apa sih konsep yang ada di sini? Apa coba? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Telur itu akan berada di tengah-tengah airnya. Ya, betul sekali. Ketika posisi di tengah-tengah ini dinamakan apa namanya? Ada yang bisa jawab? Telurnya melayang, Bu. Tepat sekali. Cerdas-cerdas semuanya ya teman-teman. Oh ya, by the way, kenapa bisa melayang? Karena mungkin gaya ke atasnya jadi sama dengan berat bendanya. Iya, betul sekali. Karena gaya angkat ke atasnya sama dengan berat benda itu sendiri. Sip! Oke ya teman-teman, tadi teman-teman sudah bereksperimen sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan juga sudah memperoleh hasil dari eksperimen yang sudah dilakukan tadi. Dan tentu teman-teman tadi juga sudah menarik kesimpulan dari hasil eksperimen tadi. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu, dari kelompok 2 mau memberikan kesimpulan. Ya, silakan. Jadi, eksperimen dari kelompok 2 tadi, ketika dikaitkan dengan hukum Archimedes, benda melayang, gaya apungnya lebih besar dari berat bendanya. Sedangkan benda melayang, gaya apungnya sama dengan berat bendanya. Dan jika tenggelam, berat bendanya lebih besar, Bu. Oke, baik. Bagus sekali pemaparannya. Oke, cukup sekian ya pertemuan kali ini dan belajarnya kali ini. Mungkin dari materi tadi ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Oke, baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini ya kelasnya. Dan oh ya, ada tugas untuk kalian semua. Coba dibuka halaman 152. Tugas kalian ini adalah meresum atau meringkas dan memahami mengenai hukum Archimedes tentang konsepnya, formulasinya itu apa aja, terus bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini nanti tugasnya itu untuk minggu depan, untuk jadi Ibu nanti akan tanya kalian untuk jadi nilai keaktifan kalian di kelas. Oke, paham ya? Kita cukupkan kelas hari ini. Kita tutup kelas hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, gimana? Seru kan? Di sini saya juga akan menyampaikan kesimpulan dari video yang telah dipraktekkan oleh teman-teman saya mengenai pembelajaran inquiry. Inquiry based learning yang diterapkan di salah satu materi Frida Statis yaitu hukum Archimedes dapat mengajarkan peserta didik untuk berpikir secara kreatif, mengaitkan antara teori dan penerapan dalam kehidupan. Jika peserta didik belum mendapatkan ide untuk eksperimen, guru dapat membimbing peserta didik tersebut. Setelah itu, peserta didik dapat mengembangkan apa yang disampaikan oleh gurunya dan mengkolaborasikan dengan ide kreativitasnya.
Metode tanya jawab sendiri adalah suatu cara untuk menyajikan bahan pembelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru yang harus dijawab oleh peserta didik ataupun sebaliknya, baik secara lisan maupun tulisan. Pertanyaan yang diajukan mengenai isi pembelajaran yang sedang diajarkan guru atau pertanyaan yang lebih luas lagi, asal berkaitan dengan pembelajaran atau pengalaman yang sedang dihayati. Setelah peserta didik menjawab permasalahan, dilanjutkan untuk melakukan percobaan dan diakhiri diskusi mengenai kesimpulan. Sekian dari kelompok kami kelompok 7. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.